Terimalah salam kasih dalam Dhamma dari saya. Namo saya Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Julia dengan NPM 2142112 dari program studi akuntansi kelas 1 BUML. Di video kali ini saya akan membahas mengenai meditasi beserta manfaatnya. Meditasi atau yang dikenal juga dengan sebutan bawana, yang berarti pengembangan dan pembersihan batin. Istilah lain meditasi yang berarti pemusatan pikiran pada suatu objek. Meditasi yang benar atau yang disebut dengan sama samadhi adalah pemusatan pikiran pada suatu objek yang dapat menghilangkan kekotoran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang baik. Yang kedua adalah meditasi yang salah atau micca samadhi adalah pemusatan pikiran pada objek yang dapat menimbulkan kekotoran batin saat pikiran bersatu dengan bentuk-bentuk karma yang tidak baik. Jenis meditasi yang pertama ada samatha bhawana. Samatha bhawana adalah pengembangan batin dengan konsentrasi yang kuat pada objek untuk memperoleh ketenangan batin. Yang kedua ada vipassana bhawana, adalah pengembangan batin untuk mencapai pandangan terang. Pandangan terang merupakan kondisi batin yang bersih dari kekotoran batin yang menyebabkan seseorang terlahir kembali. Ada banyak sekali manfaat yang dirasakan pada saat kita melakukan meditasi. Yang pertama adalah menjadikan relaksasi bagi orang sibuk, mengatasi kebingungan, mengatasi persoalan, mendapatkan kepercayaan terhadap diri sendiri, mengatasi rasa takut dan rasa ragu, menumbuhkan rasa puas dalam batin, mengatasi keraguan, dan dapat melihat nilai-nilai praktis dalam bimbingan agama Buddha, menghilangkan pikiran kacau, menguatkan daya ingat sehingga apabila kita belajar, kita akan lebih seksama dan akan merasakan manfaatnya, memperoleh kebahagiaan sendiri maupun kebahagiaan orang lain, memperoleh kepuasan dan ketenangan batin, terhindar dari rasa iri hati, bisa mengerti secara mendalam mengenai hakikat kehidupan, bisa mengendalikan kemarahan, kebencian, rasa dendam, dan sebagainya, bisa mengatasi nafsu dan keinginan, juga bisa membawa menuju ke kesadaran yang lebih tinggi dan mencapai penerangan sempurna. Adapun persiapan meditasi yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama adalah tempat. Kita harus bisa memilih tempat yang sesuai untuk kita berlatih meditasi. Kita harus menghindari tempat-tempat yang terlalu ramai, penuh dengan kesibukan pekerjaan sehari-hari. Kita harus memilih tempat yang seperti kamar, kebun, atau tempat lain yang cukup terang, tetapi bisa sepi. Kita harus berusaha berlatih di tempat yang sama dan jangan sering berpindah tempat. Misalnya kita berlatih di kamar, keesokan harinya kita berlatih juga di kamar. Yang kedua, kita harus mempersiapkan waktu. Waktu meditasi itu dapat kita pilih dan kita tentukan sendiri. Sebenarnya setiap waktu itu baik, namun biasanya kebanyakan orang menganggap bahwa waktu terbaik untuk meditasi itu di pagi hari sekitar pukul 4 dini hari sampai dengan pukul 7, atau sore hari sekitar pukul 17 sampai dengan pukul 22. Kita harus bertekad agar bisa tekun dalam melakukan latihan meditasi dengan teratur setiap harinya. Yang ketiga, kita harus mencari guru. Apabila kita mempunyai teman yang sudah berpengalaman dalam meditasi, kita bisa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan dia. Kita bisa juga dengan membaca buku mengenai meditasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan meditasi. Jika kita telah mendapatkan guru, kita harus mengetahui bahwa guru hanyalah teman dan penunjuk jalan. Ada beberapa posisi dalam meditasi. Yang pertama ada meditasi dengan posisi duduk. Caranya kita duduk bersila atau padmasana, badan tegak tetapi rileks. Sebaiknya kita tidak bersandar pada dinding atau sandaran lainnya. Mata kita dipejamkan, batin tenang, dan pikiran harus dipusatkan pada objek yang kita pilih. Yang kedua yaitu meditasi dengan posisi berdiri.
berdiri dengan kaki sedikit renggang, kedua tangan bisa diletakkan di depan dada, tangan kanan memegang tangan kiri. Usahakan kita dapat menjaga keseimbangan tubuh supaya batin kita bisa tenang. Kemudian, kita harus konsentrasi terhadap pikiran dan objek yang kita pilih. Yang ketiga, ada meditasi dengan posisi berjalan. Meditasi berjalan disebut juga dengan jangka mana. Meditasi berjalan dapat dipraktikkan dengan beberapa cara, antara lain berjalan dengan menghitung langkah kaki, berjalan dengan menyadari langkah kaki, menghitung langkah kaki kanan, melangkah atau menyadari kaki kiri melangkah, dan seterusnya. Keempat adalah meditasi dengan posisi berbaring. Kita bisa berbaring dengan posisi tubuh miring ke kanan atau kaki kiri di atas, seperti posisi tubuh Sang Buddha ketika parinibbana. Kaki lurus, kepala ditopang dengan tangan kanan, mata dipejamkan, batin tenang dan pikiran terpusat pada objek meditasi yang kita pilih. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali objek dalam meditasi. Berjumlah kurang lebih sekitar 40 objek yang ada. Dan meditasi yang telah saya praktikkan yaitu meditasi cinta kasih atau metta bhavana dan meditasi dengan objek pernapasan atau anapanasati. Pada saat saya mulai untuk melakukan meditasi, saya merasa susah untuk fokus. Saya terus berpikir untuk hal-hal yang sebenarnya tidak penting, karena seperti, saya ada tugas yang masih harus dikerjakan, saya ada pekerjaan yang harus diselesaikan, dan masih banyak hal lain. Setelah saya melakukannya dalam beberapa hari, saya lebih bisa fokus dan saya merasakan manfaatnya, yaitu saya merasa lebih tenang, merasa lebih bahagia. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai meditasi beserta manfaat meditasi. Saya harap teman-teman yang lain juga bisa mencoba dan mempraktikkan meditasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih terdapat kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak. Saya akhiri dengan Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.